Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvita Sari Rahayu. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang materi psikologi, yaitu definisi persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identitas sesuatu dengan menggunakan panca indera. Draft dalam Sasanti 2003. Kesannya yang diterima individu saat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Kemudian, ada mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepada melalui alat inderanya. Proses persepsi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahapan pertama terjadi pada penginderaan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tahapan ketiga yaitu stimulasi pada penginderaan diinterpresentasikan dan dievaluasi. Ma'rat 1981 mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Kemudian menurut Riggio 1990 juga mendefinisikan persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Menurut Ma'rat, mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologi. Menurut Rahmat, mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Ada faktor fungsional, beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Yang kedua, ada faktor struktural atau dari luar individu, antara lain lingkungan keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif, dan pengetahuan terhadap objek psikologi. Kemudian ada faktor-faktor struktural meliputi lingkungan, keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Menurut Brems dan Cassin, elemen persepsi sosial. Person yaitu orang yang menilai orang lain, situasional urutan kejadian yang terbentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu. Behavior yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ada 2 pandangan mengenai proses persepsi, yaitu proses sosial dan proses sosial yang berlangsung cepat dan otomatis tanpa banyak pertimbangan. Orang membuat kesimpulan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan penampilan fisik dan perhatian sekilas. Yang kedua, ada persepsi sosial adalah sebuah proses yang kompleks. Orang lain mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situasional, dan behavior. Kesimpulannya yaitu persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individual, meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Nah, ada beberapa sampel persepsi seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yaitu pada saat kucing bercermin dan yang ada di cermin itu adalah singa. Kemudian ada persepsi berupa garis, seperti contoh yang ada di bawah ini. Kemudian ada beberapa contoh lain, yaitu seperti gambar tengkorak, tapi itu tuh terdapat gambar orang lain, dan itu tuh seperti gambar yang menipu pemikiran. Kemudian ada letak atau posisi persepsi seperti pada gambar di bawah ini, dan ini contoh keduanya. Kemudian ada contoh ketiganya. Kemudian ada bangunan citra. Dalam membangun citra, kita individu maupun citra institusi, orang harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, karena orang bukan hanya bisa keliru sensasi, tetapi juga bisa keliru persepsi.
Faktor situasional bangun citra. Yang pertama, cara menyebut sifat orang. Yang kedua, jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Kemudian ada sambungan. Yang pertama ada gerakan tubuh seperti berkacak pinggang. Yang kedua ada petunjuk wajah seperti wajah adalah cermin jiwa, berseri-seri di persepsi sebagai gembira atau ikhlas. Yang ketiga ada cara mengucapkan lambang verbal seperti perkataan yang manis atau berkata kasar. Yang keempat ada penampilan seperti penampilan fisik, pakaian, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor personal. Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Kemudian ada konsep diri juga sangat besar pengaruhnya dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada ESP, Extrasensory Perception, termasuk fenomena dalam para psikologi. Yang pertama ESP, telepati, pemindahan pikiran dan dari satu orang ke orang lain. Clairvoyance, kemampuan melihat pikiran seseorang dan apa yang akan terjadi dari jarak jauh. Yang ketiga ada precognition, persepsi akan kejadian yang akan datang. Yang kedua ada psikokinesis, memanipulasi objek secara netral tanpa menyentuhnya. Contoh kehendak, munculnya nomor dari dadu yang dilempar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.